Dawuh sang imam mesti benar. Cocok tak cocok, dicocok-cocokkan. Sahabat Heril Anas TV, dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam keadaan yang terbaik, sehat jiwa raga, rezeki berlimpah ruah, halalan thayyibah. Mengawali celotehan kita kali ini, terlebih dahulu kita menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas musibah meledaknya terminal BBM Pelumpang, Koja, Jakarta Utara. Guys, Pertamina kebakaran. Sekaligus kita menyampaikan duka cita terhadap korban jiwa yang terjadi dalam tragedi itu. Sahabat Heril Anas TV, musibah yang terjadi di ibu kota Jakarta ini tentu dalam pandangan kita adalah sebuah musibah besar karena menyebabkan hilangnya nyawa manusia serta hilangnya harta benda yang ludes habis melayang. Namun sesungguhnya ada musibah yang jauh lebih besar dan dahsyat daripada musibah itu. Musibah yang tidak sekedar ledakan api biasa, namun musibah yang diancam dengan azab api neraka, yakni tatkala akidah tergadaikan. Musibah hilangnya hidayah dan taufik dari seorang hamba akibat salah dalam menyandarkan tauhid yang seharusnya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun justru disandarkan kepada makhluk, menempatkan kedudukan makhluk di atas kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah musibah yang maha dahsyat. Karena itu pertanda pelakunya telah jatuh kepada perbuatan syirik, kemusyrikan menjadi pegangan dan landasan hidupnya. Di kalangan Islam Jamaah LDI ada sebuah istilah tidak masuk dimasuk-masukkan, tidak enak dienak-enakkan, tidak cocok dicocok-cocokkan. Sebuah istilah yang mengandung pemaksaan, ditujukan kepada peraturan dan ijtihad sang Amir Islam Jamaah LDI. Yang maksudnya, meskipun peraturan sang Amir itu tidak cocok dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis, maka wajib dicocok-cocokkan. Ini bukan sekedar istilah biasa, tetapi memang benar-benar dipraktekkan dalam kalangan kelompok yang berakidah takfir itu. Kelompok yang merasa diri paling Islam, sementara kelompok lain dianggap kafir semua. Kelompok yang menjadikan baiat kepada sang amirnya ini sebagai pengesah keislaman seseorang memang menerapkan pemaksaan kepada pengikutnya untuk mendengar dan taat kepada ijtihad serta peraturan keamiran. Meskipun peraturan dan ijtihad itu tidak mencocoki peraturan Allah dan Rasulullah. Dalam menetapkan hukum-hukum dan ijtihad, semua harus berdasarkan dawuh sang amir. Dawuh sang amirlah yang menjadi patokan ijtihad yang wajib dipatuhi oleh segenap pengikutnya. Sementara dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah hanya sebagai penguat saja, sebagai dasar pembenaran atas ijtihad yang telah dimusyawarahkan itu. Ketika ada dalil yang tidak sesuai dengan ijtihad sang amir, maka dalil itu tidak dipakai, tidak diajarkan. Ada sebuah dalil dari Al-Quran yang berbunyi, wala yastaru bi ayatillahi samanan qalila, yang artinya, dan janganlah menjual ayat-ayat Allah dengan harga dunia yang sedikit. Ayat ini tidak pernah diperdengarkan di dalam kalangan Islam Jamaah. Kalaupun kebetulan tanpa sengaja dimaknai, maka sekedar dimaknai secara sekilas, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mengapa? Karena mereka sadar terkena dengan dalil ayat itu.
Mereka termasuk kelompok yang menjadikan agama sebagai komoditas bisnis, memperalat dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis untuk mengumpulkan kekayaan duniawi. Lebih parahnya lagi, kerap kali ayat-ayat yang menyinggung kelakuan mereka dipelesetkan maknanya atau dijadikan bahan guyonan. Di daerah Bugis Makassar, ayat yang menjelaskan mengenai larangan menjual ayat-ayat Allah itu selalu dijadikan bahan mainan. Samanang qalila tidak diartikan makna yang sesungguhnya, justru dipelesetkan menjadi bahasa Bugis, yakni samanna engkalilana. Yang kemudian diartikan seakan-akan ada lidahnya, dan mereka pun tertawa-tawa. Dan fokus perhatian para peserta pengajian beralih pada guyonan itu, lalu lupa dengan makna ayat yang sebenarnya. Sungguh golongan ini mirip dengan kelakuan Yahudi yang menyembunyikan ayat-ayat Taurat yang menyinggung kelakuan mereka. Ustadz Abdullah Masud menceritakan ketika dirinya masih aktif sebagai ulama kaum Jokam, sering menyaksikan bagaimana sang amir dibantu wakil-wakilnya mengeluarkan ijtihad dan serangkaian peraturan keamiran, bahwa peraturan dari ijtihad ditetapkan terlebih dahulu, baru kemudian dicarikan dalil yang mencocoki ijtihad sang amir itu. Sungguh praktek yang menyalahi ketentuan yang sebenarnya. Dalam forum apa? Ulama 10. Siapa anggotanya? Bapak Imam, wakil 4, kemudian keluarga imam, keluarga imam, terus beberapa mubalek paku bumi, termasuk saya di dalamnya. Jadi sidangnya tuh kayak gini. Jadi nanti ada yang membacakan, ini dibacakan masalahnya. Nanti semuanya diam menunggu Bapak Imam ada dawuh apa enggak. Nah, Bapak Imam ada dawuh apa enggak. Kalau nanti sudah ada dawuh dari Bapak Imam, ya sudah. Nah, semuanya enggak ada yang menyangkal, enggak ada. Nanti tinggal tugasnya Paku Bumi setelah itu mencarikan dalilnya. Nah, jadi dihukumi dulu, dicarikan dalilnya. Dalilnya harus sesuai dengan hukumnya. Sudah. Nah, nanti kalau Bapak Imam nggak ada dawuh, tunggu wakil 4 mungkin ada dawuh. Kalau ada dawuh dari wakil 4, nah semuanya kalau sudah nggak ada wakil 4 lain yang nyangkal, nanti tugasnya Paku Bumi nyarikan dalilnya. Nah. Bahwa seharusnya ijtihad dibuat berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, namun justru dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah bukan menjadi landasan dalam berijtihad, namun hanya sekedar menjadi penguat dan pembenar saja. Saya waktu pertama yang nggak ngerti kan, nggak ngerti aturan mainnya, gitu. Nah, wakil 4-nya ngukumi sesuatu menurut saya salah. Karena begitu dia selesai ngomong, gantian saya yang komentari. Ya, saya sebutkan bantahan-bantahannya seperti apa gitu. Habis acara musyawarah, ada yang ngomong, ini sejarah katanya. Ini sejarah. Nah, wakil 4 ngomong, ada yang bantah katanya. Jadi ini gambaran gitu ya. Jadi seakan-akan namanya imam, ya, itu mesti benarnya. Dawuhnya imam itu nggak boleh disalahkan. Ini paling sensi, ya. Kalau di dalam Islam Jamaah ada orang mengatakan ijtihad yang ini salah. Gitu. Apapun peraturan dari imam akan dicarikan dalil-dalil yang membenarkannya. Cocok nggak cocok, dicocok-cocok nih. Karena hanya menjadi pembenar dan penguat, maka dalil-dalil itu diotak-atik, dipelintir isinya, dipotong dan diputar balik maksudnya. Salah satu contohnya adalah dalil tentang infak yang dijadikan sebagai dasar pembenaran untuk ijtihad sang amir tentang persenan. Sampai dalili misalnya kewajiban persenan.
infak persenan. Apa dalilnya? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki mereka. 10%, 7,5%, 5%, 2,5% itu kan juga baru sebagian kan? Baru sebagian. Itu termasuk wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coba nyambung apa enggak? Nyambung apa enggak? Apakah ayat itu membolehkan seorang imam kemudian mewajibkan jamaahnya untuk menginfakkan nominal tertentu dari apa? Dari hartanya selain yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah? Nggak ada kan? Kalau dari sisi jamaahnya dia mau infak berapa saja bahkan seluruh hartanya nggak masalah. Ya, tapi dia yang mewajibkan jamaahnya harus infak sekian, harus infak sekian, harus infak sekian. Ini dia harus menunjukkan dalil yang membolehkan. Rasulullah SAW sendiri ketika beliau butuh dana yang tidak tercover oleh zakat, apa yang beliau lakukan? Kumpulkan sahabat-sahabatnya. Kita butuh dana. Ya, kita misalnya waktu mau perang Tabuk, Rasulullah kita butuh kendaraan kita masih kurang. Ya, siapa yang bisa menyediakan lahul jannah, maka baginya surga. Datanglah Utsman menyerahkan 100 ekor unta. Kemudian ternyata masih kurang lagi. Rasulullah mengatakan kita masih butuh biaya lagi. Datang lagi Utsman menyerahkan sekian ribu dinar. Begitu. Nah, ketika memerlukan dana-dana yang tidak tercover oleh zakat seperti itu. Ya, kalau seperti itu boleh apa enggak? Boleh, gitu ya. Misalnya imam mau bangun misalnya pesantren atau mau bangun masjid. Baik, dia bikin rancangan anggaran RAB-nya seperti apa? Kita mau bangun masjid, kita butuh anggaran sekian miliar misalnya. Monggo semuanya diajak untuk infak sakpol kemampuannya atau infak sesuai dengan keridhoannya. Nah, begitu boleh apa enggak? Boleh, gitu ya. Tapi kalau kemudian dia katakan fulan, ini karena kita mau bangun masjid butuh dana sekian miliar, maka fulan harus infak 10 juta, fulan 10 juta, fulan 10 juta, fulan 10 juta. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Dalam Al-Hadis dijelaskan bahwa penarik persepuluhan disejajarkan dengan pelacur yang doanya tertolak. Namun dalil larangan persenan ini diterjang oleh kaum pemuja Amir itu. Bahkan menjadi amalan wajib, menjadi ukuran ketakwaan dan keimanan, karena telah menjadi ijtihad imam. Bagaimana mungkin mengerjakan larangan agama dijadikan ukuran ketakwaan? Takwa kepada siapa? Tentu saja bukan ketakwaan kepada Allah. Itu adalah bentuk kemaksiatan dan wujud pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih tepatnya disebut bentuk ketaatan kepada sang amir, bentuk sirkut to'ah yang mengarah pada pengkultusan kepada sang amir, yang itu nyata-nyata sebagai bentuk kesyirikan, menjadikan amir sebagai berhala yang wajib dipatuhi dan ditaati, meskipun dawuhnya bertentangan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah. Tidak cocok dicocok-cocokkan. Pengikutnya dipaksa taat, meski hati nuraninya menolak. Tidak dimasuk-masukkan. Dan hanya orang yang rusak akal yang mampu terus-menerus terjebak dalam barisan kelompok yang menyimpang itu. Tapi ya di dalam ya tidak masalah untuk ini untuk keyakinan ke dalam lah itu. Maka kepahaman inilah yang harus kita yakini, bahwa Quran hadis jamaah surga selain neraka semua. Maka kita harus menetapi Quran hadis jamaah. Kalau sudah jadi ijtihad keimaman, pilihannya adalah ridho, syukur, dan taat saja. Ini semua menjadi bukti bahwa kelompok ini tidak bertauhid kepada Allah,
Mereka menempatkan amirnya lebih tinggi daripada Allah dan Rasulullah. Mereka menjadikan ijtihad sang amirnya sebagai landasan dalam beramal, bukan berlandaskan kitabullah dan sunnah Rasulullah, akan tetapi harus sesuai dengan keinginan sang amirnya. Berapa banyak amalan yang dilarang dalam agama Islam, namun berubah menjadi wajib karena alasan telah menjadi ijtihad amir. Persepuluhan atau yang di kalangan mereka disebut sebagai setoran persenan adalah contoh amalan yang dilarang dalam Islam. Semoga Allah memberikan taufik kepada mereka dan kepada kita semua. Sekian, Jalur Teha.